wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik penulisan rujukan. Rujukan ini biasa kita sebut dengan daftar pustaka. Biasanya nih banyak penulis yang suka bingung seperti apa sih penulisan rujukan itu, atau malah disamakan antara menulis rujukan buku, majalah, koran, internet. Padahal dari kesekian jenis tulisan itu beda-beda loh cara penulisannya. Nah, maka dari itu simak ya ulasan berikut ini, dan jangan lupa like dan subscribe video ini jika bermanfaat buat kamu. Teknik penulisan daftar rujukan. Yang pertama adalah rujukan dari buku. Cara yang pertama, mencantumkan nama penulis, nama akhir ditulis terlebih dahulu, diakhiri dengan tanda titik. Kedua, tahun penerbitan diakhiri dengan tanda titik. Untuk yang ketiga, judul buku, huruf awalnya menggunakan kapital dan dimiringkan dan diakhiri dengan tanda titik. Cara yang keempat, tempat penerbitan diakhiri dengan tanda titik 2. Kemudian yang kelima, nama penerbit, tempat penerbitan dipisah dengan titik 2. Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama, Barlow, David titik. Nah, jadi sebenarnya nama penulis ini adalah David Barlow. Nama belakangnya ditulis di depan terlebih dahulu, baru menyusul nama depan. Nama belakang ditaruh di depan, nama depan ditaruh di belakang. Kemudian tahun penerbitan titik, kemudian learning strategies itu adalah judul bukunya. Kemudian New York itu tempat atau kota penerbitan. Kemudian titik 2, Newbury House Publisher. Nah, itu nama penerbit. Begitu juga dengan contoh yang kedua, itu prinsipnya sama, hanya saja contoh yang di bawahnya itu Rus Effendi, E.T. dan Sauki Ahmad itu jika terdiri dari dua penulis atau dua pengarang. Kemudian aturan yang berikutnya, buku yang ditulis oleh pengarang dan tahun yang sama penandaannya dilakukan dengan memberikan huruf A, B, dan C. Nah, jadi jika nama pengarangnya sama namun nama judul bukunya berbeda, tapi tahun penerbitannya sama, itu ditulis dengan A, B seperti itu. Vokal Michael 1927, A. Archaeology of Knowledge and the Research on Language, New York Public. Itu judul bukunya berbeda. Kemudian cara yang kedua, jika buku yang berisi kumpulan artikel, buku yang berisi dari kumpulan dari banyak artikel ya, dan berbeda-beda penulis, jadi tidak memungkinkan kalau satu persatu nama penulisnya ditulis. Jadi yang dituliskan nama editornya. Nih, cara yang pertama, nama editor, nama akhir ditulis terlebih dahulu, diselipkan ed atau eds, diakhiri dengan tanda titik. Baru yang kedua, tahun penerbitan diakhiri dengan tanda titik. Dan yang seterusnya itu cara 3, 4, dan 5 sama prinsipnya seperti penulisan buku. Cara penulisan daftar pustaka dari buku. Kemudian contoh, itu contohnya Bungin Burhan ed. Nah, itu yang dimaksudkan namanya adalah Burhan Bungin ya. Itu editornya, ed itu editor. Kemudian tahun, kemudian judul bukunya, kemudian nama kota, kemudian nama penerbitnya, sama prinsipnya seperti yang tadi. Cara yang ketiga, rujukan dari artikel dalam kumpulan artikel.
Kemudian tahun penerbitan, kemudian judul artikel dalam kumpulan artikel, kemudian yang keempat nama editor diakhiri dengan tanda titik, yang kelima judul buku kumpulan artikel dicetak miring dengan menggunakan huruf depan kapital diikuti nomor halaman dalam tanda kurung. Kemudian yang keenam tempat penerbitan diakhiri dengan titik 2, dan yang ketujuh nama penerbit diakhiri dengan tanda titik. Nah, ini letak perbedaannya, ada dua judul jadi yang ditulis ya, judul artikel yang diambil sama judul kumpulan artikelnya. Ini misalnya yang diambil kan artikel dari Umar Khayyam, jadi yang dituliskan Khayyam Umar itu ya, Khayyam Umar, judulnya tahun, kemudian judul artikel Umar Khayyam keselarasan dan kebersamaan suatu penjelajahan awal dalam. Nah ini kemudian dijelaskan dalam NAT Cikoleta ini sebagai editor dalam kumpulan artikel itu, kemudian judul kumpulan artikelnya, kemudian halamannya, baru kota dan nama penerbit. Cara yang keempat, rujukan dari artikel dalam jurnal. Ini misalnya ada pada jurnal-jurnal kampus itu kan terdiri dari banyak artikel ya. Jadi caranya adalah sama prinsipnya, nama penulis, kemudian dibalik, kemudian tahun penerbitan, kemudian judul artikel, kemudian perbedaannya di sini juga, jadi ada dua judul artikel sama nama jurnalnya. Kemudian dan ini sama-sama dicetak miring, kemudian identitas jurnal tahun keberapa, nomor keberapa, dan nomor halaman artikel. Ini contohnya Kasman 2002, problematika pendidikan di era otonomi daerah ditinjau dari alokasi pemberdayaan. Nah ini artikel tulisan dari Kasman. Kemudian jurnal pendidikan dan pembelajaran itu judul atau nama jurnalnya ditulis cetak miring, kalau judul artikelnya ditulis biasa. Kemudian 15, nah ini identitas jurnalnya, nomor keberapa, kemudian dalam kurung, dan halaman artikelnya. 5. Rujukan dari artikel dalam surat kabar atau majalah. Prinsipnya sama, namanya ditulis dibalik, kemudian tanggal. Karena ini dari artikel atau dalam surat kabar atau majalah, pastinya terbitnya itu ada yang sebulan sekali, 2 minggu sekali, atau beberapa bulan sekali gitu. Jadi yang dituliskan lengkap dengan tanggalnya, karena ini dari surat kabar atau majalah. Kemudian tahun diakhiri dengan tanda titik, kemudian judul artikelnya, judul artikel diakhiri dengan tanda titik, kemudian nama surat kabar atau majalah juga dicantumkan, sama ada dua judul. Judul artikel ditulis dengan cetakan biasa, sedangkan nama surat kabarnya ditulis miring. Kemudian baru nomor halaman. Itu contohnya Suryadi Ahmad 28 Februari 2001, anggaran pendidikan agenda terabaikan, titik, Kompas, halaman 12. Yang keenam, rujukan dari surat kabar atau majalah tanpa penulis. Ya, ini jika tanpa penulis, karena kadang-kala banyak penulis yang enggan mencantumkan nama ya, karena bersifat anonim gitu ya, jadi tulisannya. Jadi cara penulisannya adalah yang pertama nama surat kabar atau majalahnya diakhiri dengan tanda titik, kemudian tahun terbit diikuti dengan tanda koma, kemudian tanggal dan bulan ya, harus ada tanggal dan bulan karena berupa surat kabar atau majalah. Kemudian judul artikel ditulis dengan huruf kapital dan dimiringkan serta diakhiri dengan tanda koma. Kemudian yang keempat adalah halaman artikelnya. Itu contoh
2010,24 Desember, titik eskalasi terburuk kualitas SDM kita jangan dianggap sederhana, dan halangan. Jika berasal dari publikasi resmi pemerintah, ini yang pertama, cara pertama, judul dokumen dicetak miring diakhiri dengan tanda titik. Kemudian yang kedua, tahun penerbitan dokumen. Yang ketiga, kota tempat penerbitan. Yang keempat, nama penerbit. Ini lebih sederhana sebenarnya ya. Tinggal ditulis seperti itu. Contohnya misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional titik 2003 titik Jakarta titik 2 Armas Udtajaya. Yang ke-8, dokumen yang ditulis atas nama institusi. Ini jika dokumen ditulis atas nama institusi, caranya yang pertama, nama lembaga diakhiri dengan tanda titik. Dua, tahun diakhiri dengan tanda titik. Yang ketiga, judul dokumen dicetak miring. Yang keempat, nama kota tempat penerbitan diakhiri dengan titik 2. Dan yang terakhir, nama lembaga tertinggi yang bertanggung jawab. Jadi itu contoh penelitiannya. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa titik 2003 titik pedoman tulisan lapangan penelitian ditulis miring. Kemudian Jakarta titik 2 Departemen Pendidikan Nasional. 9, rujukan dari karya terjemahan. Yang pertama yang harus dituliskan adalah nama pengarang aslinya, bukan nama penerjemah terlebih dahulu, tapi nama pengarang aslinya. Kemudian yang kedua, tahun. Yang ketiga, judul. Yang keempat, nama penerjemahnya itu juga dicantumkan setelah judul ya. Kemudian tahun diterjemahkan. Kemudian yang keenam, tempat penerbit terjemahan. Yang ketujuh, nama penerbit. Nah itu contohnya. Wallace Rani dan Warren Austin 1977, Teori Kesusastraan, itu judul bukunya. Terjemahan oleh Melanie Budianta 1989, Jakarta titik 2 Gramedia. 10, rujukan dari skripsi, tesis atau disertasi. Yang pertama yang dicantumkan nama penyusun sama tulisannya dibalik, kemudian tahun tercantum dalam sampul. Kemudian yang ketiga, judul skripsi ditulis dengan huruf kapital diikuti dengan pernyataan skripsi. Skripsi ditulis skripsi, kalau disertasi ya disertasi, kalau tesis gitu ya, harus ada pernyataannya juga. Kemudian nama kota penerbit, kemudian nama fakultas dan perguruan tinggi. Nah itu contohnya. Badri Muhammad 2007, kode linguistik terapkan dalam logat bahasa Madura, studi kasus pengunjung keraton Sumeneb Madura, skripsi tidak diterbitkan. Ada keterangan skripsi tidak diterbitkan. Kemudian Malang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang. Nah ini jika rujukan dari internet. Yang pertama, nama penulis diakhiri dengan tanda titik. Kemudian tahun judul. Kemudian yang ketiga, judul artikel diikuti dengan kata online. Jadi harus ada keterangannya kalau ini dari media internet atau online. Kemudian yang keempat, alamat internet lengkap. Nah itu tulisan linknya HTTP dan seterusnya, itu biasanya ada di atas, tab atas, tinggal di copy paste. Kemudian yang kelima, tanggal, bulan, dan tahun akses. Nah demikian dari penjelasan mengenai teknik penulisan rujukan. Demikian penjelasan saya mengenai teknik penulisan rujukan. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe video ini agar kamu bisa update untuk tahu video-video saya selanjutnya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.